Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Bapak Guru hebat. Kali ini kita akan membahas tentang digitalisasi pembelajaran. Yang pertama ada aplikasi penyimpanan online. Aplikasi kelas online adalah sebuah platform yang memungkinkan seorang pengajar dan muridnya untuk berinteraksi dalam lingkungan virtual. Dalam aplikasi ini, murid dapat mengakses materi, pelajaran, tugas, ujian, dan diskusi dengan mudah dan nyaman. Jadi di dalamnya ada kelas online. Contohnya dalam kasus kemarin COVID, kita bisa menggunakan aplikasi ini. Beberapa aplikasi yang biasa digunakan diantaranya Google for Education. Ya, ada Classroom di dalamnya kalau di Google. Rumah Belajar, Office 365, di situ ada Microsoft Teams yang bisa digunakan, Quiver, Genius, dan masih banyak lagi. Untuk bertatap muka secara online biasanya menggunakan aplikasi Zoom, ya. Tapi biasanya Zoom terbatas. Google Meet juga kalau menggunakan Gmail akun biasa itu terbatas. Tapi kita sudah ditawarkan, sudah disuguhkan oleh pemerintah menggunakan Gmail Belajar ID. Jadi kita bisa diberi lebih leluasa waktunya untuk melaksanakan Gmail Google Meeting ya dengan murid ataupun dengan rekan kerja yang lain, ataupun ketika ada rapat kedinasan yang harus dilaksanakan, maka kita bisa menggunakan Google Meet dari mana saja dan kapan saja. Skip Google Hangout juga bisa seperti video call, atau WhatsApp juga sekarang kan bisa beberapa orang. Selanjutnya ada aplikasi penyimpanan dokumen. Ya. Seringkali kita mengalami kehilangan data-data penting di komputer, laptop, ataupun handphone karena perangkat tersebut rusak. Maka solusinya adalah menggunakan penyimpanan online. Cloud storage atau penyimpanan online merupakan media yang berbasis online untuk menyimpan file serta membutuhkan koneksi internet saat mengaksesnya. Harus ada koneksi internet. Layanan ini menyinkronkan dokumen, foto, dan lainnya yang tersimpan di semua perangkat pengguna termasuk perangkat seluler, tablet, dan PC. Jadi, ketika ada foto atau video ataupun dokumen di HP umpamanya ya, di HP biasanya langsung tersinkronkan secara otomatis dengan penyimpanan online tersebut. Ketika kita memfoto sesuatu, di situ biasanya langsung masuk, diupload langsung ke penyimpanan online kita. Mengenal aplikasi penyimpanan menggunakan Google Drive, ya. Dari pemerintah dikasih Gmail Belajar ID. Awal-awal itu dikasih 5 terabyte. Mungkin karena penggunaannya kurang maksimal oleh para pendidik ataupun para pelajar, dikurangilah itu menjadi 100 GB. Tapi selain menggunakan Google Drive, ada juga saya waktu itu bulan-bulan kemarin atau beberapa bulan ke belakang mengikuti diklat tentang Microsoft Teams. Di dalamnya ada OneDrive, guru inovatif. Di situ saya mendapatkan OneDrive dengan penyimpanan 5 terabyte yang masih bisa digunakan sampai sekarang. Tidak ada pemotongan seperti di Google Drive. Alhamdulillah itu sangat berguna sekali bagi saya. Saya bisa menyimpan video, foto yang ukurannya besar di HP saya yang sudah HP saya yang lemot juga bisa diupload ke sana. Nanti HP sayanya bisa direset kembali untuk mengosongkan beberapa memori. Di sini layanan penyimpanan berbasis cloud gratis yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan mengakses file secara online. Yang perlu kita perhatikan untuk dapat menggunakan aplikasi Google Drive ini, di antaranya pertama pastikan memiliki akun Gmail. Ada akun Gmail bisa. Terus
dari pemerintah, Gmail Belajar ID bisa, OneDrive bisa, Dropbox bisa, banyak sekali aplikasi penyimpanan online yang sudah disuguhkan di zaman sekarang ini ya. Jadi penting sekali itu akses Google Drive dengan cara login email. Jadi kita masukkan dulu ke emailnya, lalu masuk ke Google Drive. Di situ banyak sekali kita bisa berbagi dengan rekan-rekan guru ataupun ketika anak-anak mengumpulkan tugas itu melalui Google Form itu masuknya ke Google Drive yang kita miliki. Selanjutnya ada membuat folder dalam Google Drive. Google Drive itu seperti penyimpanan seperti biasa ya. Ketika kita menggunakan kartu memori, kita bisa membuat folder di dalamnya yang memisahkan file foto ataupun dengan video ataupun dengan dokumen yang lainnya. Sama saja Google Drive juga. Di sana kita bisa membuat folder di dalamnya untuk memisahkan, memilah beberapa file, jenis file ya. Contohnya kita tidak mau menyatukan foto dengan video, kita bisa memisahkannya. Foto dengan dokumen ya, kita bisa memisahkannya dengan cara membuat folder. Folder dokumen, folder foto, folder video. Di situ bisa dilakukan. Yang pertama, kita tentunya harus membuka dulu ya. Membuka dulu, masuk dulu ke akun Gmail kita. Setelah itu, ada titik-titik 9 di pojok. Di situ kamu bisa memilih banyak aplikasi yang disediakan oleh Google. Salah satunya yaitu OneDrive. Google Drive ya, maaf. OneDrive itu untuk Microsoft. Google Drive. Lihat gambar ini. Untuk tinggal dibuka saja. Lalu setelah kita membuka Google Drive, kita tinggal memilih New. Di situ bisa memasukkan file of new folder ya, file upload, folder upload. Di situ juga kita bisa mengupload file atau langsung dengan foldernya sekalian. Jadi pertama masuk Gmail, klik yang gambar segitiga drive, new, tambahkan, lalu tambahkan folder. Selanjutnya yaitu mengupload file dan folder. Di sini masuk dulu, kita sudah masuk umpamanya ke Google Drive. Ya, tinggal tambahkan baru. Di situ ada dua pilihan. Apakah kita mengupload filenya saja atau kan dengan foldernya. Folder itu kan berisi beberapa file, pokoknya ada 100 file, ada 100 foto di situ, ada 100 dokumen. Jadi bisa diupload langsung dengan folder-foldernya. Kalau mengupload file berarti itu kita hanya mengupload beberapa file saja. Selanjutnya ada sharing file dan folder. Kita bisa mengirimkan umpamanya operator di sekolah atau siapapun ya, teman guru kita, rekan kerja kita di sekolah mau meminta data tentang kita, umpamanya SK keputusan sekolah, pembagian tugas. Ceritanya dia mendesak lagi rapat dan meminta ke kita untuk mengirimkan file SK keputusan tersebut. Kita sudah punya file yang sudah di-scan dan disimpan di penyimpanan online di Google Drive. Kita tinggal membagikannya saja dengan cara share, bagikan, lalu diubah pengaturan menjadi siapa saja dapat memiliki atau mengedit, mendownloadnya. Jadi lebih mudah ya, kita bisa berbagi lebih mudah dengan orang lain. Terus aplikasi presensi online, absen online dengan cara membuat Google Form. Ya, selain absen, di situ juga kita bisa menghitung nilai secara otomatis dari Google Form. Ya, dengan Google Formulir kita dapat membuat presensi secara online tidak melalui seluler atau web. Jadi tidak ada aplikasi khusus. Tinggal masuk ke Google Form, lalu buat nama, kelas, umpamanya kalau untuk murid. Lalu masuk pertanyaannya, di situ bisa sampai beberapa pertanyaan.
kita bisa melakukan hasil secara langsung setelah hasil tersebut masuk. Selain itu dapat meringkas langsung hasilnya, langsung diringkas melalui Google Sheet atau melalui Excel, Microsoft Excel kalau di Windows. Langkah-langkah menggunakan Google Form. Masuk ke Drive bisa, atau di titik 9 yang di pojok juga bisa. Tinggal new form, Google Form baru. Masukkan nama, kelas, ya, biodatanya atau pertanyaannya kalau untuk membuat soal. Kelebihan perbedaan digital, pembelajaran melalui digital dan luring. Penggunaan digital lebih banyak menggunakan teknologi tentunya karena berbasis digital. Kalau kelas luring tidak banyak menggunakan teknologi, bahkan tidak usah menggunakan teknologi juga bisa. Tapi alangkah lebih baiknya kita harus menggunakan teknologi. Variasinya, variasi sistem belajar terbatas kalau melalui digital karena tidak bertemu langsung, hanya menggunakan aplikasi-aplikasi untuk belajar online seperti tadi Google Meet, Zoom. Kalau di kelas luring variasi sistem belajarnya itu banyak, bisa diskusi, bisa dengan penugasan, ceramah, banyak ya. Metode-metode yang digunakannya juga lebih banyak. Lokasi dan jam belajarnya. Lokasi pembelajaran daring bisa di mana saja. Kalau daring kan berarti di mana saja dan kapan saja, tidak terbatas oleh tempat dan waktu. Kelas luring itu berarti harus pada satu tempat, yaitu di sekolah atau di kelas. Cara siswa bersosialisasi akan lebih banyak dilakukan secara online ketika pembelajaran digital dan tentunya jarang bertemu. Kelas luring, siswa akan lebih punya banyak waktu untuk bersosialisasi dengan teman sebayanya. Terima kasih. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.